Lisa Mariana kembali menjadi bahan gunjingan netizen. Kali ini pertemuannya dengan Melanie Ricardo ramai menjadi sorotan. Dalam pertemuan tersebut, Melanie Ricardo diduga menyindir Lisa Mariana secara langsung. Benarkah? Pertemuan dengan Melanie Ricardo sendiri diunggah Lisa Mariana dalam laman Instagram pribadinya. Dalam video yang diunggah, Lisa mengucapkan terima kasih kepada Melanie Ricardo sambil memamerkan sebuah parfum berwarna putih yang disebut Lisa merupakan pemberian dari Melanie. Yang kemudian menjadi pergunjingan adalah respon Melanie Ricardo sesaat setelah Lisa mengucapkan rasa terima kasih. Dalam pernyataannya, Melanie Ricardo berharap jika dengan parfum tersebut Lisa bisa menjadi wanita dengan versi yang lebih baik dalam kehidupan yang dijalani. Tak sampai di situ, Melanie Ricardo kemudian meminta Lisa meniru dirinya yang berjuang mencari penghasilan secara halal. Ya, aku dikasih perfumnya Kak Melanie. Halo Kak. Ya lo putih banget, gue cantik. Filternya ini ya. Jahanam kok filter ya. Filternya jahanam. Ini parfumnya untuk Lisa. Semoga dengan parfum ini Lisa bisa menjadi versi lebih baik. Amin. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang wanita karir. Hashtag seperti aku, hashtag emak-emak pejuang cuan halal. Amin. Tak ayal, unggahan Lisa itu pun menuai banyak komentar dari netizen. Banyak yang menyebut jika perkataan emak-emak pejuang cuan halal yang dilontarkan Melanie Ricardo merupakan bentuk sindiran langsung terhadap Lisa. Pertemuan Lisa dan Melanie Ricardo sendiri diduga kuat sebagai bagian dari pekerjaan yang dilakoni Lisa Mariana usai viral mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil. Dalam Instagram story yang sempat dibagikan Melanie Ricardo di akunnya diposting ulang di feed Lisa. Keduanya diketahui baru saja menjalani podcast bersama. Sebelum jadi tamu podcast Melanie Ricardo, Lisa Mariana juga sempat cerita panjang soal apa yang dialami waktu jadi tamu di podcast milik Dr. Richard Lee. Saat itu Lisa harus rela jadi bahan rujakan netizen karena dianggap pansos dan mencari keuntungan lewat cerita sedih. Apalagi sempat beredar kabar kalau Lisa pasang tarif selangit untuk hadir jadi narasumber di podcast. Kamu sedikit berbeda dari apa yang saya bayangkan. Iya. Lisa, terima kasih sudah datang ke tempat saya. Saya tidak dalam kapasitas untuk membenarkan ataupun juga menyalahkan apa yang kamu lakukan, karena saya juga bukan hakim. Tapi saya terima kasih kamu sudah mau datang ke sini. Paling enggak publik berhak untuk mendengarkan klarifikasi dari kamu langsung, bukan dari potongan-potongan dan juga bukan dari mulut orang lain. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama karena banyak banget pertanyaan untuk kamu. Oh iya. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh netizen. Saya minta maaf sebelumnya, harus saya tanyakan. Iya. Banyak publik yang berkata bahwa kamu adalah seorang pelakor. Bagaimana perasaan kamu mendengar perkataan tersebut? Dan jika kamu merasa bukan, menurut kamu apa realitas yang paling cocok untuk kamu? Aku
Kabar jika Lisa meminta budget fantastis sendiri diungkap Pablo Putra Benoa, pengacara yang juga aktif menjadi podcaster. Ia menyebut jika Lisa Mariana meminta bayaran 150 juta untuk datang ke podcastnya. Pablo Benoa yang awalnya berusaha untuk membujuk dan bernegosiasi lantas hilang respek pada Lisa karena permintaannya yang dianggap tidak masuk akal. Ini lalu minta 150 juta yang menurut gua agak-agak aji mumpung sih. Tapi ya it's okay lah, gue gak terlalu permasalahkan untuk masalah budget. Gue bilangin kapan rencananya dia mau datang. Sempat gue tawar juga, gue sempat tawar jangan segitulah, dari 150 juta gue tawar coba ke berapa, 25 juta. Jadi gue tawar 25 juta gitu. Nah ujung-ujungnya deal di angka 100 juta. Dia ngomong di 100 juta, ujung-ujungnya dia bilang gini, gue maunya cuma suara. Dia bilang, hah, maksudnya bagaimana? Jadi dia nggak pengen datang ke podcast, maunya itu nggak apa-apa kita podcast, tapi dia by phone doang. Nah di situ akhirnya gue nggak respect lah dengan bahasa itu. Akhirnya gue bilang sorry, gue nggak mau gitu. Akhirnya udah gue matiin. Tapi di dalam telepon itu gue menyampaikan ke dia, gue nasehatin bahwa ketika dia berhubungan, katakanlah betul apa yang dia sampaikan gitu ya. Ketika dia berhubungan dengan Ridwan Kamil gitu ya, dia berhubungan pertama kali dengan Ridwan Kamil, dia kan tahu bahwa Ridwan Kamil itu punya istri, punya anak, sudah punya keluarga. Ujuk-ujuk langsung menyebarkan itu ke publik. Apakah dia nggak memikirkan perasaan keluarga, nggak memikirkan perasaan anak, psikologinya? Nah dalilnya dia bilang, kalau kita kasihan dengan keluarganya, dia bilang ya, kalau saya kasihan dengan keluarganya Ridwan Kamil, siapa yang kasihan dengan saya? Itu yang dia sampaikan. Nah pertanyaan berikutnya adalah, dia mendalilkan seakan-akan dia mau memperjuangkan hak anaknya. Cuman yang jadi masalah adalah dengan cara dia memviralkan persoalan ini ke publik, apa dia nggak kasihan sama anaknya? Otomatis tersebut. Oke, tapi kalau menurut gua ya 150 juta itu gede banget loh. Udah gitu kalau misalnya cuman dapat suara doang, siapa yang mau? Atau jangan-jangan ini caranya Lisa supaya orang nggak mau kali. Terkait kabar jika dirinya meminta bayaran fantastis untuk menjadi narasumber podcast, Lisa Mariana pun sudah sempat membuat klarifikasi. Lisa berkilah memberikan red card yang tinggi semata-mata merupakan untuk penolakannya hadir. Kenapa harus paksa ini podcast gitu? Salah PB ya, aku nggak mau menanggapi, tapi gini loh, terus siapa juga yang taruh 150 juta gitu. Aku menjawab 150 juta itu sebenarnya penolakan. Jadi membuat statement katanya gue podcast 150 juta. Emang gue siapa? Aku bukan siapa-siapa. Beneran, itu nyatanya, itu realnya. Aku menolaknya dengan halus, dengan memberikan red card yang memang gede. Sementara itu, berkaitan dengan kasus hukumnya atas laporan Ridwan Kamil, Lisa Mariana melalui kuasa hukumnya mengatakan akan segera membuat laporan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung dalam waktu dekat. Hal itu semata-mata dilakukan untuk membela hak-hak Lisa dan anak yang ada dalam asuhannya. Sayang, tim kuasa hukum Lisa Mariana masih tak mau merinci isi gugatan yang akan dilayangkan pada pihak Ridwan Kamil. Hah? Setiap lawyer itu punya strategi masing-masing. Ya, itu strategi kami ya sudah. Kita daftarkan, sebenarnya kan kita mau bicara nanti setelah tim kumpul ya, untuk permasalahan kalau kita sudah daftarkan masalah gugatan tersebut gitu. Jadi kita di sini belum bisa bicara lebih lebar seperti apa. Yang jelas untuk pembelaan hak-hak klien kami lah, masalah gugatan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum Lisa juga mengatakan jika kliennya dalam kondisi psikis yang baik meski sudah dilaporkan pihak Ridwan Kamil ke Bareskrim Mabes Polri. Yang pasti sampai saat ini pihaknya belum mendapat surat pemanggilan dari kepolisian terkait laporan Ridwan Kamil. Lisa sih puji Tuhan sehat-sehat aja. Dia udah siap lahir batin untuk menjalani ini semua. Karena kan dari awal dia udah tahu konsekuensinya seperti apa, dan saya juga berbicara sama dia, ya kamu harus siap semua menerima konsekuensi ke depan gitu. Jadi ya dia juga udah
tampil di publik kayaknya kan, udah ikut podcast ya kan, mungkin akan lebih banyak lagi kalau nanti akan beberapa di podcast itu. Seperti yang diketahui, Ridwan Kamil sudah secara resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dalam laporannya, Lisa Mariana dianggap menyebarkan informasi yang belum memiliki fakta hukum terkait pengakuannya memiliki anak dari RK. Sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini, kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah melakukan membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri, yaitu kami telah membuat laporan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1, junto pasal 35 dan atau pasal 48 ayat 1 dan 2, junto pasal 32 ayat 1 dan 2, dan atau pasal 45 ayat 4, junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang transaksi dan elektronik ITE, informasi dan transaksi elektronik ITE, yang terjadi sejak bulan Maret 2025 terhadap seseorang yang secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan tuduhan atau klaim secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik dan adanya pencemaran nama baik, di mana hal ini diduga dilakukan oleh saudari LN. Kemudian atas laporan polisi atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah bukti keseriusan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, dalam menanggapi adanya klaim yang dilakukan secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik yang merugikan nama baik klien kami. Dalam laporan polisi atau pengaduan kami telah melampirkan semua bukti-bukti, saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami ke Mabes Polri dan selanjutnya akan menjadi ranah penyidikan. Kemudian, laporan polisi atau pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas pribadi dan kehormatan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Di sisi lain, kemunculan nama Revelino yang mengaku ayah kandung dari anak yang dilahirkan Lisa pun membuat posisinya makin terjepit. Bahkan, pihak Revelino diminta keterangan oleh pihak kepolisian atas laporan yang dibuat Ridwan Kamil dan sudah membeberkan bukti-bukti yang dimiliki. Hari ini kami memberikan sedikit informasi bahwa kaitannya ya terhadap laporan Pak RK di Mabes Polri. Kami juga melihat dari media sosial ya bahwa kami akan diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap laporan tersebut. Dari awal kami memberikan informasi bahwa kami sangat mengapresiasi dan mendukung biar persoalan ini jelas, begitu. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan. Terkait hal itu, saya minta maaf kepada teman-teman bahwa pada dasarnya klien kami sudah memberikan keterangan dengan pihak Mabes Polri. Ya, cuman kami pada saat itu datang secara diam-diam dan kami minta di suatu lokasi, di suatu tempat, kami yang mengundang agar klien kami ini diperiksa di suatu tempat, di tempat kediaman domisili daripada Ino. Nah, artinya segala keterangan yang diberikan Ino telah dibuat di dalam berita acara sebagai saksi, dan terkait bukti-buktinya juga sudah kami serahkan semua. Nah, pihak dari Mabes Polri pada intinya nanti klien kami akan diikut dan kami meminta agar klien kami pun ikut di tes secara DNA biar jelas, jadi tidak mengada-ngada, begitu. Mungkin kapan Ino menyampaikan Memberikan pernyataan dia? Ino memberikan informasi itu mungkin berbarengan dengan AA ya. AA datang ke Mabes Polri, kami mengajukan permohonan untuk diperiksa di tempatnya kediaman yang pembohong. Jadi pada intinya nanti kita tes DNA untuk membuktikan ini. Karena kalaupun kami tunjukkan bukti yang ada pada kami, tapi kan muara. Artinya muaranya nanti, intinya nanti tetap nanti tes DNA.
Nah, itu kami sedang mendukung pihak Mabes Polri agar tes DNA itu segera dilakukan, bukan hanya pihak Pak RK dan anak tersebut, tapi klien kami juga minta untuk dilakukan tes secara DNA. Biar ini pasti. Jadi, kalau tes DNA itu sudah keluar, itu jelas, artinya selesailah persoalan.